Ayo teman-teman, cepat! Jangan sampai ketinggalan. Hari ini kami akan panen bandeng loh. Iya, tambak bandeng milik Paman Najik sudah saatnya dipanen. Biasanya masa panen bandeng dilakukan tiap 7 bulan sekali. Tambak bandeng ini luasnya 6 hektar atau sama dengan 8,5 kali luas lapangan bola. Bayangkan berapa banyak bandeng yang bisa kami dapat dari panen kali ini ya. Tunggu apa lagi? Sudah banyak orang datang untuk ikutan panen nih. Nah, supaya ikan yang gak lepas sambil memegang jaring, kita harus berjalan dengan kompak. Kalau ikannya keluar, ya dimasukin lagi ke dalam jaring ya. Hehehe. Seru juga teman ikut masuk ke dalam jaring bersama ribuan ikan ini. Iya, ribuan ikan. 2 jaring besar ini saja beratnya 17 ton. Sekarang saatnya mengangkut hasil panen ikan bandeng. Ada 7 perahu besar. Masing-masing siap mengangkut 2,5 ton ikan bandeng segar. Nah, supaya lebih cepat memuatnya ke perahu, ikan-ikan ini diluncurkan dengan rel kayu. Syur. Aku juga mau ikutan meluncur. Yiha! Nah, supaya ikan tetap segar dan awet, harus diberi es balok. Pengawetan dengan es balok menjaga supaya ikan tak mudah busuk dan tetap segar walaupun harus menempuh perjalanan jauh. Ikan dalam perahu ini nantinya akan diproses sebelum dikirim ke seluruh Indonesia. Mau Mbak, kalau Bapak panen. Terus saya kira-kira ten pundi lho. Ya iku bolang. Mbak. Delok ikut mau nanti ae. Seneng Mbak mau mari gini nang perahu. Wis ngono ae digawahi wae. Asyik. Terima kasih Paman. Ikan bandengnya akan kami olah jadi makanan yang enak. Malas makan bandeng karena banyak durinya? Tenang, kami punya cara supaya makan ikan bandeng gak perlu repot dengan durinya. Bibiku ahli membuat otak-otak bandeng khas Gresik. Kita buat sama-sama yuk. Siapkan apinya dan tentu saja bumbunya. Ada kunyit, garam, kemiri, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, dan ketumbar. Jangan lupa parutan kelapa ya. Bang Ferdi, iweke di sisiki ya. Nggih, Bu De. Nah, supaya sisiknya mudah lepas, gosok berlawanan arah ya. Bibi Muslimah sudah membuat otak-otak sejak 8 tahun lalu. Jadi, urusan memotong ikan bandeng sih sudah ahlinya. Nah, ini caranya supaya bandeng yang kita makan gak ada durinya. Ambil duri bagian tengah dan cabut. Kelihatannya sih mudah ya. Padahal kalau belum ahli seperti kami sih susah juga. Oh iya, gak semua ikan bandeng laku dibeli oleh pemborong. Ada ukuran bandeng tertentu yang gak bisa dijual karena tidak sesuai pesanan pembeli. Ikan-ikan inilah yang kemudian diolah Bibi supaya bisa dijual kembali. Kalau durinya sudah dicabut, kerok bagian dalam ikan bandeng menggunakan sendok dan keluarkan isinya. Kalau aku sih lebih suka menggunakan tangan. Tenang saja teman, kulit ikan bandeng lentur dan cukup kuat, jadi nggak mudah robek. Untuk memastikan nggak ada duri yang tersisa, haluskan ikan di atas saringan. Sambil menunggu daging ikan siap,
haluskan bumbu. Lalu tambahkan parutan kelapa dan 2 butir telur. Bu, niki Bu sampun, Bu. Setelah itu campur semua dengan daging ikan bandeng yang sudah halus. Enak. Mak tengah, Bu. Ya durung to, Fer. Luwe iki, Bu. Sabar, Fer. Nah, ini yang menarik. Sekarang ikan bandeng halus ini kita masukkan kembali ke dalam perut bandeng yang sudah dibuang isinya. Lihat, ikan bandengnya jadi seperti utuh lagi kan? Hehehe. Kukus sekitar 30 menit sampai semua bumbu dan ikannya matang. Iki sing wis mateng ya, saya digoreng. Gak usah, Bu. Tak pangane aku wis luwe, Bu. Wis mateng lan sih. Oh, arep sing ngene kita awakmu. Nggih. Hehehe. Sabar, Yud. Kan ikannya harus digoreng dulu supaya lebih enak. Mangan, Mbak. Goreng bandeng sampai berwarna kuning kecoklatan. Proses penggorengan ini supaya otak-otak bandeng lebih renyah dan bumbunya terasa lebih kuat. Nah, ini dia otak-otak bandeng khas Gresik. Biasanya Bibi menjual 35 sampai 50 ribu rupiah, tergantung dari ukuran ikannya. Dalam seminggu, Bibi pernah mendapat pesanan sampai 500 ekor bandeng. Hebat ya. Saatnya kita makan. Siapa yang gak suka ikan? Tenggelamkan. Selain baik untuk tulang dan gigi, ikan bandeng mencerdaskan otak dan meningkatkan kekebalan tubuh supaya gak gampang sakit. Jadi gak ada lagi alasan gak suka ikan ya teman. Apalagi otak-otak bandeng Gresik ini enak dan bebas duri. Sekali cicip, pasti deh langsung ketagihan. Nyam. Teman, bandeng gak cuma enak dibikin otak-otak loh. Kami akan membuat olahan bandeng lainnya untuk makan siang paman di penyeberangan Sungai Bengawan Solo. Nah, ada cara untuk membawa ikan bandeng supaya nggak cepat busuk. Gantung ikan. Posisinya kepala ikan berada di bawah dan ekor di atas. Ini supaya cairan yang ada di tubuh ikan bisa keluar. Ayo, sedikit lagi kita sampai nih. Olahan kami kali ini namanya bandeng capit bambu. Hehehe. Bukan bandeng capit namanya kalau tidak menggunakan capit alias penjepit bambu. Bambu ini gunanya sebagai pegangan ketika memanggang bandeng. Potong bambu memanjang dan belah menjadi 2. Ini bumbunya. Ada jinten hitam, ketumbar, kemiri, cabai, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Haluskan semua bumbunya ya. Oh iya, jinten hitam membuat aroma masakan semakin harum lezat dan memberikan rasa pedas hangat kalau dimakan. Sambil menunggu bumbunya siap, bandengnya masih segar, harus dibersihkan sisi dan isi perutnya. Sama seperti membuat otak-otak tadi, ambil tulang tengahnya dan tarik sampai semua durinya lepas. Ayo Lang, dewangi Bu Lang. Nyapit bandengnya Lang. Nggih. Jepit bandeng dari arah ekor ke kepala. Ini ya, Bu ya. Beri penahan dengan batang pisang supaya jepitannya nggak lepas. Oh iya, batang pisang dipilih karena lebih tahan panas. Lang, kene wis makan, Lang. Yopi, sik bisa sabar Yopi yo. Nah, siap dipanggang. Kalau urusan panggang memanggang sih, kami jagonya. Hehehe. Oh iya, aku punya tips supaya ikan gak cepat gosong saat dipanggang.
pakai bara apinya saja ya. Kalau pakai api yang menyala, ikan mudah gosong di bagian luar, tapi mentah di bagian dalam. Biarkan satu sisi agak matang dulu sebelum dibalik, supaya ikannya nggak mudah hancur. Pembakaran pertama tanpa bumbu ini gunanya untuk mematangkan daging ikannya. Ayo lang iwake lang. Nanti bumbui kene. Ge. Bilang. Ikan yang hampir matang harus diberi bumbu bagian luarnya. Oles bumbu yang rata ke semua bagian. Terakhir, panggang ikan sampai matang sempurna. Aromanya langsung membuat perut kami keroncongan. Nah, cantik kan bandeng capitnya? Sejak tahun 2004, bibiku ini memang ahli membuat aneka macam kreasi olahan bandeng. Ya, supaya nggak bosan di lidah. Sip, sekarang kita bawa bandeng ini ke tempat paman yuk. Paman Rohim, Paman Mas'ud, dan Paman Saipul bertugas menyeberangkan orang di Sungai Bengawan Solo. Sungai terbesar di Pulau Jawa ini alirannya dari Pegunungan Sewu di Surakarta sampai ke Jawa Timur loh. Oh iya, tarif penyeberangannya Rp2.000 untuk perjalanan bolak-balik. Pekerjaan ini banyak tantangannya loh, apalagi ketika angin kencang dan hujan. Paman bekerja mulai jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Kadang-kadang malah nggak sempat makan siang. Makanya kami bawakan bandeng capit bambu spesial ini untuk makan siang paman. Pak De, Mas, enak tak gak, Mas? Wah, enak iki lang. Masakan siapa dulu? Hehehe. Walaupun sibuk bekerja, jaga kesehatan dan jangan lupa makan ya paman. Kalau makan sama-sama begini, makanan yang enak jadi tambah enak deh rasanya.